Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Naswa Setiawati Sabila dengan NIM 215211243 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pemilik usaha rumah makan yang ada di daerah tempat tinggal saya. BTW, saya ini berasal dari Pengging, salah satu daerah di Kecamatan Banyudono di Kota Boyolali. Dan usaha rumah makan yang akan menjadi objek dari wawancara saya ini adalah Kuliner Desa Cak Nur 234. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak video wawancara berikut ini. Saya dengan Bapak Nur Hadi. Jadi sebelum saya mengawali usaha kuliner Desa Cak Nur, ini awal mula pertama disebabkan karena kondisi yang benar-benar terpojok. Artinya di saat istri saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan, di samping itu pula saya juga tidak bisa bekerja karena kemarin pandemi COVID-19. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya tergerak untuk berusaha di rumah. Tantangan yang pertama adalah letaknya di istri saya, karena istri saya itu sejak awal memang tidak punya basic untuk berdagang, ya, jadi memang berat karena dia latar belakangnya itu adalah pekerja perusahaan. Masalah konsumen yang merepotkan saya yakin pasti ketemu, karena yang namanya kita berhubungan dengan banyak orang pasti ada satu dua yang merepotkan. Tetapi bagi saya untuk mensikapi itu semuanya tergantung kita bagaimana mengkondisikan. Seandainya nanti ada orang yang merepotkan, yang penting kita jalin hubungan baik, jalin komunikasi dengan baik. Dan semisal nanti ada yang merepotkan, ya nanti kita menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya tidak menyinggung perasaan. Tapi suatu ketika misalkan ketemu lagi, ya kita sebetulnya kan kita sudah belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin kalau sudah ketemu orang yang merepotkan gitu. Yang pertama untuk tips untuk memuaskan pelanggan itu yang pertama adalah dari kita sendiri tentang sikap bagaimana kita itu memberikan sikap yang baik kepada pelanggan, tanggapan ataupun sambutan yang begitu baik dengan pelanggan, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bikin pelanggan itu datang itu nyaman, artinya siapkan tempat senyaman mungkin supaya nanti biar pelanggan itu betah berada di warung saya. Dan yang ketiga, kita mengutamakan kualitas masakan. Artinya kalau seandainya seseorang itu puas dengan masakan kita, insya Allah nanti pelanggan akan kembali lagi. Karena kalau harga itu relatif lah, yang penting kita memuaskan dengan cara 3 tips itu. Menu ada beberapa, jadi kami di dalam kuliner Desa Cak Nur ini menunya ada 2 kloter. Kloter yang pertama itu pagi sampai sore itu ada nasi bancaan, ada soto ayam kampung, ada nasi puyuh ungkep, nasi kepala bebek, nasi sambal belut, nasi bandeng. Itu menu pagi sampai sore. Terus nanti dilanjut untuk sorenya itu kita ada tambahan menu yaitu bubur tumpang dan nasi tumpang. Awal mula pertama saya mengambil menu itu bubur tumpang. Kenapa saya mengambil sore? Karena rata-rata di desa itu kalau bubur tumpang itu pagi, sehingga kalau sore jarang. Makanya saya mengambil jualan bubur tumpang itu sore.
karena sore itu sedikit orang yang jualan bubur tumpang. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya milih bubur tumpang, karena terletaknya di desa. Karena orang desa itu seneng makanan-makanan yang sekiranya segar dan terjangkau harganya, dan banyak digemari masyarakat itu bubur tumpang. Kalau bagi saya itu misalkan ada pesaing yang mungkin menjual barang di bawah harga saya, tidak masalah, karena kita itu yang namanya bisnis itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya saya di dalam menangani pesaing itu dengan cara profesional dan dengan cara menggunakan kualitas masakan. Kalau seandainya orang menjual di bawah harga saya, tidak masalah, tetapi saya mengutamakan pelayanan, mengutamakan kualitas masakan, sehingga kalau masakannya itu enak, kualitasnya bagus, walaupun harga itu saya itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita punya strategi marketing berbeda. Memang dengan kenaikan harga minyak itu orang banyak yang berjualan makanan siap saji, biasanya banyak orang yang panik, banyak orang yang bingung sebagainya. Tetapi bagi saya, bagaimana cara tips untuk menangani kenaikan minyak? Karena saya hadapi sesuatu masalah itu jangan sampai panik. Kalau kita panik, nanti kita akan ikut alur dan akhirnya nanti usaha kita akan berhenti di tengah jalan. Nah, tips bagaimana untuk menangani masalah itu? Yang pertama, di samping saya itu tidak panik, yang kedua, saya dengan meningkatkan yang namanya pelayanan sedini mungkin, supaya apa? Supaya saya tidak ikut-ikutan mereka. Satu contoh, misalkan kita menjual satu masakan awalnya 1.000 bisa dijual jadi 2.000. Nah, saya nanti tetap menjual dengan harga 1.000, tetapi saya kurangi sedikit besar kecilnya, sehingga nanti tetap saya menjual dengan harga yang sama, dan nanti saya kurangi sedikit sehingga mereka menaikkan harga, tetapi saya tidak menaikkan harga. Artinya hanya dikurangi sedikit. Supaya apa? Supaya bisa menutup budget untuk pengeluaran minyak. Jelas, karena apa yang namanya biasanya besar jadi kecil itu bisa ada pertanyaan. Tetapi bagaimana cara kita menjawab dengan bijak? Artinya apa? Disesuaikan dengan penjelasan, dijelaskan dengan baik, dijelaskan dengan kata-kata yang baik, supaya apa? Konsumen itu menyadari bahwasannya namanya sekarang dengan kenaikan harga minyak otomatis ya mempengaruhi daripada yang kita jual, sehingga dengan kata-kata yang baik, dijelaskan dengan baik, insya Allah konsumen akan menerima. Toh mereka tetap akan menyadari dengan kondisi seperti itu, Pak. Banyak terobosan yang kami lakukan untuk pemasaran, ada beberapa poin. Poin yang pertama, saya menggunakan pelayanan dengan cara online. Saya manfaatkan online yang bisa memasarkan warung saya. Salah satunya bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube. Kan di dalam Facebook itu ada grup-grup. Dari mulai grup kuliner ini, dari mulai grup apalah, ternak apa, grup forum jual beli atau apa. Saya pertama ikut anggota di dalam grup itu. Ada sekitar sekian puluh item grup. Nah, itu saya gunakan untuk nge-share warung saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terobosan yang kedua, di saat seseorang itu datang ke warung saya dengan kuliner yang kami sajikan, biasanya saya minta tolong kepada konsumen-konsumen itu dengan kata-kata yang baik. Semisal, saya punya menu nasi bancaan. Nasi bancaan itu unik, sehingga banyak orang yang iseng-iseng moto dan sebagainya. Nah, saat itu saya minta tolong, minta tolong itu yang menu nasi bancaan itu bisa dijadikan status penjenengan. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang suka dengan satu penjenengan dan ingin mencari tahu. Ternyata betul, dari satu orang Solo datang ke rumah saya, warung saya, dengan menggunakan status, dia bikin status. Ada beberapa teman-temannya, mereka juga buka status dan mereka itu akhirnya tertarik. Dan dari satu orang itu alhamdulillah pelanggan saya dari Solo banyak sekali. Karena dari satu
status bisa dilihat orang, penasaran, ngajak temen dan sebagainya, jadi pelanggannya banyak. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga, sebelum pandemi saya dulu kan kerja saya itu kan saya marketing produk kesehatan di dalam pertemuan-pertemuan RT, forum-forum rapat dan sebagainya. Nah, di saat saya memasarkan produk saya di pertemuan RT ataupun di seminar-seminar, saya sisipkan warung saya. Saya sampaikan ke warung saya supaya bisa menghadiri warung saya. Yang jelas, tetap yang namanya pemasaran itu tetap kalau kita bicara percepatan itu pasti percepatan online karena kan saat ini kan masa-masa online, masa digital sehingga akhirnya kita harus menggunakan media informasi secara online, medsos itu untuk memasarkan produk kita. Karena ada lagi juga seperti yang saya lakukan itu di dalam saya komunitas itu saya bentuk grup WhatsApp dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita manfaatkan grup WhatsApp itu bisa untuk memasarkan produk-produk kita. Tetap online, Pak. Jelas kita tetap positif thinking, strategis. Kenapa strategis? Karena satu, dilihat dari yang penting pinggir jalan. Jadi kalau pinggir jalan otomatis yang tempat parkirnya kan bisa memadai. Terus yang kedua, kita di sini lingkungan di pinggir jalan sehingga akhirnya di pinggir sawah. Sehingga suasana-suasana pinggir sawah itu yang bisa mendukung daripada warung saya. Makanya banyak orang-orang kota itu yang datang ke warung saya itu biasanya menggunakan sekitar warung saya untuk selfie dan lain sebagainya untuk foto bersama karena suasananya sungguh betul-betul menyejukkan karena pinggir sawah. Ya makanya kalau memang awal-awal kita bidiknya itu orang tua seperti bubur tumpang, tapi dari perjalanan waktu ini sudah mulai saya merambah ke dunia remaja dan lain sebagainya. Menu pun juga mengikuti. Nah kebetulan juga warung kami juga rencananya nanti ke depan sudah kita siapkan untuk wifi, nanti untuk suasana yang nyaman seperti ada nanti tempat fasilitas cas HP dan lain sebagainya sudah kita siapkan. Cuma nanti berjalannya sang waktu tetap bidikan kita itu tetap anak muda juga kita akan bidik ke sana. Menunya juga nanti akan kita tambah lagi untuk anak muda. Yang jelas, saya menggunakan street marketing bukan berbentuk promo, bukan berbentuk hadiah. Karena kalau berbentuk hadiah atau berbentuk promo, itu sifatnya hanya sementara. Tetapi saya menggunakan trik marketing dengan menggunakan fasilitas pelayanan. Artinya begini, jangan sampai dengan konsumen itu ada sisa uang dari konsumen itu yang ada di pihak kita. Artinya misalkan ada orang yang ke warung saya sehingga nanti pengembaliannya kurang. Jangan sampai itu kurangnya itu di mereka, tapi kalau bisa kurangnya di kita. Mendingan kita itu memberikan misalkan kurang berapa ribu rupiah kita berikan ke mereka. Sehingga mereka kalau seperti itu, maka walaupun tidak dikasih bonus, walaupun tidak dikasih promo-promo, dia akan menarik, akan senang dengan warung kamu, insya Allah akan kembali lagi. Ya contoh detail begini, misalkan ada seseorang jajan ke warung saya, nah kebetulan pengembaliannya kurang, mendingan yang kurang itu di tempat saya daripada di tempat mereka. Karena kalau misalkan saya membawa berapa rupiah dari konsumen saya, otomatis kan ninggal di tempat saya itu nanti tetap nggak enak, mendingan dibawa mereka supaya supaya bisa menarik lagi mereka untuk hadir ke sini ke warung saya gitu. Kami sudah difasilitasi, ada beberapa teman yang punya komunitas-komunitas sehingga mereka menggunakan iklan layanan yang disampaikan di beberapa organisasi. Mereka juga menggandeng beberapa orang-orang yang bergerak di dalam bidang kuliner. Kami juga dimasukkan di dalamnya sehingga tiap hari warung kami itu pun diupload di media sosial, di grup-grup mereka, di instansi mereka dan lain sebagainya.
Jadi artinya untuk mengembangkan usaha kan tetap yang namanya membuka cabang itu tetap itu adalah jangka panjang. Tapi yang terpenting hari ini saya belum ada kepikiran untuk membuka cabang di tempat lain daerah. Tetapi konteks membuka cabang tetap saya lakukan. Tapi untuk sementara saya membuka cabang dengan memberikan pelatihan atau memberikan dorongan kepada teman-teman saya yang ingin membuka usaha seperti saya. Saya ajari bagaimana suruh buka di daerah mana, monggo silahkan, tidak apa-apa. Dengan saya ajari, dan nanti tidak ada tinggal balik rupiah atau membayar franchise ke saya. Akan saya ajarkan seperti bagaimana caranya, menunya seperti apa. Saya suruh buka, monggo, mau buka tidak apa-apa. Tapi saya tidak buka cabang, buka franchise, tetapi saya membuka franchise dengan cara keberkahan. Artinya apa? Kalau teman saya itu membuka di daerah yang lain dengan resep saya, tidak ada pengembalian rupiah ke saya, otomatis saya bisa mendapatkan keberkahan rezeki saya. Ya, tetap franchise untuk jangka panjang. Tapi saat ini saya justru fokus ingin membantu teman-teman yang mau buka seperti saya, silahkan nanti saya ajari. Jadi yang jelas begini, seperti saya terus terang, saya keyakinan saya bisa. Dan pintu rezeki itu dari 100% itu hampir 99% itu kan berdagang. Artinya saya satu yang menarik adalah saya itbak Nabi. Artinya apa? Saya pintu rezeki yang paling besar itu berdagang. Makanya saya fokus ke berdagang, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi untuk pesan untuk generasi muda atau generasi milenial, jadilah kita itu pengusaha. Jadilah pengusaha, jangan sampai jadi karyawan. Kalau kita itu jadi karyawan, jelas waktu kita itu habis, kita terikat, tidak akan pernah maju. Tapi kalau sejak muda punya prinsip bahwa saya ingin jadi pengusaha. Pengusaha di bidang apapun, bisa pengusaha di bidang kuliner, pengusaha di bidang apapun. Tetapi basic saya berhubung kuliner, saya kuliner. Artinya apa? Miliki jiwa anak muda itu yang punya jiwa ingin menjadi pengusaha. Jangan sampai tergantung kepada orang. Sehingga nanti kalau kita jadi pengusaha, endingnya kan kita bisa bermanfaat kepada banyak orang dan bisa menjadi contoh di dunia usaha, khususnya di kalangan pemuda-pemuda milenial. Yang namanya usaha tetap takut gagal itu sebetulnya itu wajar, karena semua orang itu biasanya kalau memulai usaha pasti yang dipikir adalah gagal. Makanya kita rubah paradigma itu. Bagaimana mengawali usaha itu jangan berpikir gagal dulu, berpikirnya yang positif. Cara berpikir itu diubah. Semisal kalau kita itu usaha itu kalau gagal bagaimana ya? Dirubah saja. Bagaimana kalau saya usaha ini, nanti kalau usaha saya berkembang, apa yang harus saya lakukan? Misalkan saya buka kuliner, seandainya kuliner saya ramai, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menghajikan kedua orang tua saya ingin pergi umroh, saya ingin membangun membantu anak yatim, saya ingin membantu pondok pesantren. Pikirannya begitu, jangan sampai saya usaha pinek gagal. Wah, itu nanti tidak akan maju. Dirubah cara berpikirnya. Bagaimana kalau orang lain berpikir bahwa usaha itu bagaimana kalau gagal? Kita rubah. Bagaimana kalau saya itu berkembang dan berhasil? Apa yang harus saya lakukan? Nah, begitu. Kalau saya berhasil begini. Nah, kalau sudah seperti itu, pikiran positif masuk ke dalam jiwa kita. Kalau sudah positif thinking, otomatis gerak langkah kita itu akan lebih mantap untuk melawan usaha. Dirubah cara pandang atau cara berpikir. Jangan takut gagal. Untuk pesan saya untuk kepada semua orang, menjaga wajah. Kata-kata yang sederhana tapi itu mengandung makna yang luar biasa. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Tidak ada orang yang mendapatkan tidak sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Setelah melihat video tadi, kita akan melakukan analisis mengenai pemasaran dan konsep bauran pemasaran yang ada dalam usaha rumah makan tersebut. Namun, sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan, kemanusiaan, fisik, informasi, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Farrell et al. Dalam papernya pada tahun 2011, manajemen adalah proses yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dalam lingkungan yang serba berubah. Manajemen bertujuan untuk, yang pertama, menjalankan dan mengevaluasi strategi yang direncanakan oleh perusahaan atau organisasi. 2. Merancang inovasi guna meningkatkan efektivitas kerja. 3. Memahami kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan ancaman pada perusahaan. Serta manajemen juga bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan hal yang perlu dilakukan organisasi dan hal yang organisasi lakukan melalui perencanaan yang matang. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses manajemen dalam menentukan cara pengaturan terbaik, sumber daya, dan kegiatan organisasi dalam struktur yang ada saat ini secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Pengendalian merupakan proses memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa kinerja tersebut telah mampu mencapai sasarannya. Yang keempat adalah fungsi kepemimpinan. Ketika memimpin, manajer harus mampu melakukan fungsi kepemimpinannya, yaitu memberikan petunjuk dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan konsep bauran pemasaran, serta menganalisa penerapannya dalam usaha rumah makan kuliner Desa Cak Nur 234. Menurut Nichols et al. Pada tahun 2005, pemasaran atau marketing merupakan perencanaan dan penentuan atau eksekusi mengenai harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu dan organisasi. Atau dapat juga dikatakan pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran berhubungan dengan periklanan, promosi, hubungan masyarakat, dan penjualan. Di kuliner Desa Cak Nur 234, pemasaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan juga secara online. Pemasaran secara offline dilakukan dengan penjualan langsung di rumah makan tersebut, atau juga melalui mulut ke mulut. Selain itu, pemasaran juga dilakukan secara online, yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak di video wawancara yang telah diputar tadi. Menurut Joshi pada tahun 2012, pemasaran bertujuan untuk yang pertama, menemukan berbagai sumber informasi terkait dengan persoalan pemasaran. Yang kedua, memperkuat posisi pasar yang ada. Yang ketiga, melaksanakan tindakan pemasaran yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah mengenai bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran ada yang 4P, 5P, dan 7P. Konsep 4P terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Konsep 5P terdiri dari konsep 4P ditambah dengan people atau orang. Sedangkan konsep 7P terdiri dari konsep 5P ditambah dengan proses dan physical evidence atau bukti fisik. Konsep yang pertama yaitu produk. Untuk dapat menentukan jenis produk atau jasa yang akan dihasilkan, terlebih dahulu mengadakan pengujian pasar dengan menawarkan prototipe produk tersebut kepada calon pembeli. Apabila produk tersebut diterima oleh pasar, maka langkah selanjutnya adalah menghasilkan produk tersebut. Konsep yang kedua yaitu harga.
Harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi. Apabila kita menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing, maka kita harus menciptakan citra dengan kualitas produk kita. Di rumah makan kuliner Desa Cak Nur 234, pemilihan menu didasarkan pada selera masyarakat desa atau masyarakat Jawa yang pada umumnya, sehingga rasa masakan terasa familiar di lidah. Kebanyakan menu yang tersedia adalah makanan tradisional, namun juga dapat dinikmati oleh kalangan muda dan anak-anak. Untuk mengetahui menu lebih lengkap yang disediakan di rumah makan ini, dapat disimak pada video wawancara tadi. Di setiap meja pada rumah makan ini juga disediakan makanan pelengkap dan juga peralatan makan seperti sedotan, sendok, garpu, tisu, kerupuk, dan gorengan, sehingga konsumen dapat langsung mengambil peralatan makan dan makanan pelengkap tersebut. Dari segi harga, karena rumah makan ini terletak di tengah desa, maka harga yang dipatok pun sangat merakyat, sesuai dengan kantong masyarakat pada umumnya. Harga ini disesuaikan dengan selera masyarakat pada umumnya yang menginginkan makanan murah tapi tetap enak. Sebagian besar menu yang tersedia dipatok dengan harga kurang dari 10.000. Konsep yang ketiga yaitu tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional, setidaknya yang mudah dikunjungi oleh konsumen. Rumah makan kuliner Desa Cak Nur 234 ini terletak di pinggir jalan tengah desa. Lokasinya strategis karena cukup banyak kendaraan yang lalu lalang di tempat tersebut. Lokasi rumah makan ini terletak di dekat sawah dan kawasan pepohonan, sehingga suasana di sini masih terasa sejuk dan tidak terlalu panas. Tempat ini juga tidak terlalu jauh dengan sekolah, sehingga sering dilewati oleh masyarakat yang antar jemput anaknya maupun saat berangkat bekerja. Konsep yang keempat yaitu promosi. Promosi berisi semua teknik penjualan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain atau calon pembeli dan memotivasi mereka untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Kegiatan ini meliputi penjualan personal, publikasi, hubungan masyarakat, dan berbagai jenis promosi penjualan seperti pemberian kupon, potongan harga, contoh produk, dan sebagainya. Dari hasil wawancara dengan Pak Nur untuk mempromosikan rumah makan ini, beliau menggunakan media sosial dan juga promosi dari mulut ke mulut. Beliau bergabung di grup kuliner Facebook dan aktif mempromosikan rumah makannya di situ. Selain itu, beliau juga aktif mengupload video di status WhatsApp dan mengirim pesan di grup khusus jual beli supaya rumah makannya lebih dikenal banyak orang. Beliau juga meminta bantuan kepada konsumennya untuk ikut mempromosikan di media sosial mereka masing-masing. Untuk saat ini, beliau mengatakan bahwa belum ada rencana untuk memberikan diskon maupun harga promo, dan lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan kejujuran pada setiap transaksi di rumah makannya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meninggalkan kesan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya utarakan dapat dipahami dan membekas di pikiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.